Oke, Road to Red Movie. Ya, One Piece sekarang ini lagi menjembatani nih movie Akagami Shanks dengan putrinya itu. Bahkan dalam One Piece episode 1029 ini kita disajikan bukan berdasarkan chapternya di Wano Kuni, tetapi spesial Road to Red Movie, putri seorang Yonko Akagami Uta. Ya, ini menarik kenapa? Karena di sini sang itu telah berada di pinggiran perairan desa Fusha itu, di mana tempat Luffy ini berada. Nah, yang mengejutkan dari semua ini, di movie-nya ini sebenarnya di desa tersebut Garp sendiri juga berada di sana loh. Tapi kenapa dia tidak tahu seorang bajak laut seperti sang telah minggir di pelabuhan kecil desanya itu? Yang mengejutkan dari sini pula, ternyata Luffy itu sebelum bertemu dengan sang, dia ini tidak memiliki tekad yang besar untuk menjadi seorang bajak laut. Meskipun kakeknya Garp itu menginginkannya menjadi angkatan laut terhebat di dunia. Dari sini permulaan doktrin Akagami itu sepertinya memang benar loh, karena diperlihatkan secara disengaja sang itu tersenyum ketika membuka kotak harta karun tersebut. Dan ya, tahu apa itu? Itu adalah Gomu Gomu no Mi. Nah, maksud kami itu setelah tahu sejauh ini, itu adalah Hito Hito no Mi. Kita mulai breakdown kenapa One Piece 1029 itu menyimpan hal misteri dan sangat menarik dari sini. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas misteri dan unsur kesengajaan Akagami menemukan pemilik sejati buah iblis Hito Hito no Mi One Piece 1029 Road to Red Movie. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, sebelum mendengarkan 3 hal yang penting di One Piece 1029 ini, sebenarnya kita sudah disajikan dengan dimana adegan Monkey D. Garp sendiri sebenarnya berada dalam desa tersebut, desa yang berada dalam wilayah perlindungannya. Bahkan ketika cucunya yang tenggelam ke laut karena dikejar babi hutan itu, dia kecemplung di air tuh, dan Garp sendirilah yang menyelamatkannya. Tentu habis itu diceramain seperti biasa lah. Luffy, kau harus menjadi angkatan laut terkuat di dunia ini. Dan tahu kan jawaban Luffy sendiri itu apa? Nggak mau, aku ingin hidup lebih bebas dari itu semua, Ji-chan. Dan teng, pukulan kasih sayangnya itu selalu dilakukan oleh Garp. Nah, dari sini dengarlah baik-baik guys. Kapal bajak laut flamboyan rambut merah datang. Itu adalah Red Force Pirate dengan para kru terbaik Akagami. Yang menarik ternyata itu relate nih, karena mereka membawa banyak sekali harta rampasan dan beberapa ada yang penting tersebut. Dan sepertinya mereka juga belum lama ini mengambilnya dari Huswu yang saat itu masih jadi anggota Superpol. Nah, ini kejadian itu memang relate sih dari gambaran manganya kala itu yang kebenaran kita tahu dengan One Piece 1029 ini. Dan itulah Uta yang kita tahu sekarang. Nah, Uta memang digambarkan memiliki bakat besar seorang diva nih. Bahkan para kru Akagami menyuruhnya untuk melakukan kebiasaannya bernyanyi. Dan kita akan lanjutkan hal besar terjadi setelah menyaksikan movie Red-nya September nanti. Apa yang akan terjadi dengan Uta sendiri? Nah, kita melihat para anggota Akagami yang masih muda tersebut belumlah terlihat seperti sekarang yang begitu menakutkan. Pertama, Shanks membawa Gomu Gomu no Mi atau Hito Hito no Mi. Ya nakama, di sini sang itu baru saja memiliki Gomu Gomu no Mi itu sebelum ia bertemu dengan Luffy sendiri. Bahkan di animenya ini diperlihatkan secara misterius sang itu tertawa kecil dan memiliki pandangan serius nih ketika membuka kotak harta karun tersebut yang berisikan Gomu Gomu atau yang kita kenal sekarang Hito Hito no Mi. Bahkan ketika putrinya Uta menanyakan apakah itu untuknya, dia mengatakan, "Tidak, ini tidak bisa aku berikan padamu Uta." Dan mereka baru saja melihat sebuah pulau tepat di depan mata mereka itu. Itu adalah kerajaan Goa. Dan mereka akan berlabuh di sana nih. Sementara waktu dari sinilah sekarang kita sering mendapatkan teori seputaran doktrin-doktrin Akagami. Tetapi setelah sejauh ini kita mendapatkan secara pasti alur cerita bagaimana Shanks itu mendapatkan buah iblis dari Huswu yang jelas mereka rampas itu, lalu mampir ke Goa nih dan mencari seseorang yang memiliki jiwa kebebasan seperti kaptennya dahulu, Goldie Roger. Jika kalian ingat, karena inilah kita sempat menganggap jika Sang telah membuat mastermind-nya di mana ia melakukan doktrin kepada Mugiwara Luffy sampai sekarang ini. Jika kalian penasaran bisa cek mega teori Sang mencuci otak Luffy dan doktrin buah iblis tersebut.
Karena pada akhirnya 20 tahunan ke depan memang akan menjadi miskonsepsi nih bahwa ia adalah manipulasi terbesar seorang Akagami. Ini terjadi karena membawa ke cerita bagian selanjutnya dan relate dengan One Piece 1029 ini. Kedua, menjadi seorang bajak laut. Nah, sebelum bertemu dengan Sang nih, Luffy itu memang tidak memiliki rencana menjadi angkatan laut apapun caranya. Menurutnya itu adalah sesuatu yang membosankan dan ia tidak akan memiliki kebebasan. Sampai pada akhirnya Luffy yang kala itu belumlah memiliki ambisi menjadi raja bajak laut. Dia kemudian bertemu dengan para perompak itu yang dipimpin oleh Sang. Di pelabuhan kecil tersebut Luffy akhirnya pertama kali mendengar suara itu seperti ini. Namaku Akagami no Sang. Aku adalah kapten dari kapal ini. Dari sini ceritanya perlahan dimulai nih. Sang, aku ingin jadi bajak laut. Ya, tiap hari Luffy selalu menemui Sang dan pada akhirnya dan mengulanginya kata-kata seperti itu terus. Dia mengatakan itu karena sering mendengar bajak laut itu kuat dan mereka menyenangkan. Dan yang paling terpenting, mereka memiliki kebebasan. Lihatlah guys, adegan-adegan menarik Sang begitu serius menatap wajah Luffy sendiri dari kesan pertamanya itu dan pertemuan-pertemuan mereka. Sang sepertinya begitu memiliki pandangan tersendiri nih tentang bocah satu ini yang ada di depannya itu. Tetapi ia serasa masih mengujinya. Ada perkataan Sang yang sepertinya memang mendoktrin Luffy nih di masa depan ketika ia menginginkan Brooks. Akagami bilang seperti ini. Bajak laut memang selalu bernyanyi. Mereka tak terpisahkan dari hal itu. Dan lihatlah guys, beberapa tahun kemudian Luffy juga menginginkan seorang musisi di kapalnya karena itu adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Dan mereka mendapatkan Brooks. Bukankah ini seperti kebetulan atau memang ini sudah ditakdirkan? Nah, dari sini kita memang diperlihatkan bahwa Uta memang banyak disorot nih dan karakter benar-benar membuat kita penasaran tentangnya karena di movie ride-nya nanti akan menyangkut nama-nama besar bajak laut di generasi ini. Akagami, Big Mom, Mugiwara dan para anggota villains lainnya. Pokoknya kita tunggu aja September, oke? Banyak harus kalian dengar cuy, tapi itu cukup konyol juga. Kita semua orang mendapatkan suara merdu dari Uta, sementara Luffy dengan pede gila itu dia mengatakan juga bisa nyanyi. Dan ya, selamat Anda terjebak dengan mantra yang bikin gila itu. Nyanyian Pulau Langit di timur terbit lebih awal. Ya, memang menjadi kelucuan di Pulau Sandora lah kalau itu jika kita ingat. But it's really interesting. Ternyata Luffy sudah menyanyikannya sekarang ini ketika ia bertemu dengan Akagami. Penggambarannya sih seperti itu dalam One Piece 1029. Poin ketiga adalah bounty Akagami. Nah, disinilah akhirnya benar-benar dikonfirmasi bahwa bounty dari Sang sendiri ketika dia bertemu dengan Luffy adalah 1,4 miliar berry. Dan ini relate dengan volume 4 miliar itu. Dan itu adalah angka yang begitu fantastis nih karena sekitar 6 tahun setelah mereka meninggalkan desa tersebut, Akagami menjadi seorang kaisar laut Yonko yang menakutkan di dunia baru. Tentu dengan satu tangan yang membuatnya tambah bikin gempar di masa depan. Jika ada seorang Yonko bermental baja satu tangan tetapi mampu menaklukkan dunia. Dia tanpa menggunakan buah iblis tetapi hakinya dikatakan yang terkuat dari yang terkuat. Akagami bahkan di masa depan dicap sebagai sang penakluk Kenbun Sokuno Haki. Kisah si flamboyan Mugiwara Sang akan berakhir dari sini. Ya, kenapa kita sebut Mugiwara? Karena sebelum Luffy ini, nama Mugiwara si pengguna topi jerami itu adalah milik Akagami. Puluhan tahun ke belakang semenjak era Goldie Roger yang melepaskan topi jerami itu dan dia wariskannya kepada seseorang yang dianggap putranya sendiri, Akagami Sans, seorang bocah yang ditemukannya dengan ketidaksengajaan ketika mereka mengambil beberapa harta karun di pertempuran paling bersejarah nih tersebut bersama dengan bantuan Monkey D. Gap. Dan mereka kaget bahwa pria berambut merah di dalam peti harta karun tersebut kelak dia bersama dengan mereka dan menimba pelajaran dari para kru Oro Jackson dan ditempani oleh dua raja dalam kelompok tersebut, Raja Bajak Laut Goldie Roger dan juga Raja Kegelapan Silver Rayleigh. Itu adalah kisah klasik tentang Sang. Dan dia diberi kepercayaan mewarisi topi kebebasan tersebut, sebuah topi jerami yang sangat khas nih. Dan setelah berkelanannya era Sang bersama dengan pasukannya sendiri, ia terkenal sebagai Sang Rambut Merah dan pengguna topi jerami seperti masa muda Roger dahulu. Lalu nih, sesampainya dia ke desa Fushia itu, pada satu titik dia akan sadar bahwa inilah pria yang selama ini akan ia pertaruhkan dan mewarisi jiwa kebebasan dari sang kaptennya dahulu. Begitu mirip kemungkinannya seperti itu perkataannya. Goldie Roger, pria itu kelak dikenal sebagai Mugiwara no Luffy, orang yang ia pertaruhkan pada nantinya. Lengan tersebut hanya untuk membuat generasi baru itu tumbuh dan berkembang. Benarkah doktrin Akagami semakin nyata nih setelah kita menyaksikan One Piece 1029 ini nakama? Gimana pendapat kalian?
So itulah tadi breakdown kita nih mengenai viralnya episode One Piece 1029 ini yang menyangkut misteri Akagami ketika dengan sengaja membawa buah iblis Hito-Hitonomi tersebut dan sebuah misi ke desa Fushia sendiri. Dari sinilah kebenaran tentang Luffy saat itu mengarah ke Wano Kuni 20 tahunan berikutnya. Jangan lupa saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten dari TV and we'll be come back.